Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, kita setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon hidayah. Dalam salat sehari dalam 5 waktu 17 kali minimal kita memohon doa dengan ihdinas siratal mustaqim. Belum ditambah dengan salat-salat sunnah, berarti lebih dari 17 kali kita berdoa memohon hidayah. Ya Allah, berilah kepada kami hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Permohonan kepada Allah berupa hidayah itu mencakup 3 hal yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita memohon kepada Allah hidayah berupa ilmu yang bermanfaat. Karena masih banyak dari petunjuk-petunjuk Allah ini yang belum kita ketahui. Yang kedua, kita memohon kepada Allah hidayah, yaitu memohon kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk dapat mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui tersebut. Karena tidak ada jaminan ketika kita sudah mengetahui suatu kebenaran, maka kita mengamalkannya. Ada banyak faktor yang menjadikan manusia tidak mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya. Yang ketiga, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, memohon kepada Allah agar Allah meneguhkan hati kita agar tetap istiqomah sampai akhir hayat. Karena juga tidak ada jaminan ketika hari ini kita istiqomah, maka besok kita juga bisa istiqomah, hati berbolak-balik. Disinilah pentingnya kita terus berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat, sehingga ada doa-doa yang lebih spesifik ya, banyak memohon ilmu tadi dengan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, lisan yang selalu basah berzikir, dan amal yang diterima. Dan doa-doa tentang ilmu banyak lagi doa-doa lainnya. Kita juga berlindung, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Kemudian kita juga mohon kepada Allah untuk agar Allah membantu kita, menolong kita, memudahkan kita untuk dapat mengamalkan. Maka kita selalu butuh kepada bantuan dari Allah, butuh pertolongan Allah dengan sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita juga dituntut untuk banyak berdoa dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah,
bantulah aku untuk dapat mengingat-Mu, untuk dapat mensyukuri nikmat-Mu, dan untuk dapat beribadah kepada-Mu dengan baik. Dan yang ketiga, kita juga dituntut untuk banyak berdoa agar Allah meneguhkan hati kita tetap istiqomah, di antaranya dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku agar selalu berada di atas rel agamamu. Juga dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami, dan berilah untuk kami dari sisi-Mu rahmah kasih sayang, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Dalam tausiah pagi hari ini kita akan membahas penghalang-penghalang hidayah. Apa saja penghalang tersebut supaya kita hindarkan, supaya kita tetap bisa mendapatkan hidayah yang kita harapkan, yang kita cita-citakan. Hidayah ini bisa berarti hidayah dari kekufuran kepada Islam, itu juga hidayah. Dan hidayah juga bisa berarti juga hidayah fil Islam, dalam Islam itu sendiri, yaitu dengan memahami Islam dengan pemahaman yang lurus dan benar, itu juga hidayah. Dan hidayah juga berpengertian luas, bisa hidayah dari tadinya berbuat dosa-dosa besar, misalnya berzina, berjudi, misalnya minum khamar, narkoba, durhaka pada orang tua, kemudian mendapatkan hidayah. Di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam satu kitabnya menjelaskan adanya penghalang-penghalang hidayah yang saya ringkaskan. Poin-poinnya yang pertama adalah kurangnya ilmu dan lemahnya pemahaman. Itu masih poin pertama ya, kurangnya ilmu dan lemahnya pemahaman. Berarti solusinya adalah kita harus perbanyak ilmu, harus semangat kita menuntut ilmu. Sebagai konsekuensi dari permohonan kita kepada Allah berupa hidayah setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, maka konsekuensinya harus semangat dalam hal menambah ilmu. Apakah dengan menghadiri majelis ilmu yang insya Allah ada keberkahan tersendiri dengan hadir di majelis ilmu tersebut, akan datang turun sakinah, ketenangan, diliputi dengan rahmah, malaikat juga ikut meliputi, mendoakan, gitu ya. Itu yang kita harapkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sarana lainnya untuk menuntut ilmu dengan banyak membaca, senang membaca Al-Quran, membaca sunnah Nabi SAW, membaca sirah sahabat, membaca ilmu-ilmu lainnya yang bermanfaat, yang menambahkan nanti kita iman kepada Allah dan menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga dengan banyak mendengar hal-hal yang bermanfaat, yang menambah ilmu. Bergaul juga dengan orang-orang yang bisa memberikan ilmu kepada kita juga, gitu ya. Dan jangan kita meremehkan orang lain, siapapun tidak boleh. Termasuk kita belajar dari anak kecil, kita belajar dari siapapun. Misalnya dari murid kita juga bisa belajar, dari adik kita, dari istri, dari anak-anak kita, dan seterusnya. Kita banyak mengambil pelajaran juga dari mereka. Di sini penting juga, di samping kita menambah ilmu juga harus memahami ilmu juga dengan benar. Memahami ilmu dengan benar. Artinya penting di sini dalam hal metodologi dalam memahami Islam. Karena kerusakan dalam metodologi memahami Islam, kerusakannya sangat dahsyat sekali. Sehingga kita memahami Al-Quran, sunnah Nabi SAW, dan bagaimana praktek dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika mereka bersepakat, gitu ya, dalam satu masalah. Maka kita tidak boleh mengikuti jalan selain jalan sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ya.
Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalan orang-orang beriman, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan al-mu'minin di sini adalah para sahabat. Artinya ijma'nya ya. Maka ketika seorang mengikuti selain jalan orang beriman, selain mengikuti jalan para sahabat, maka Allah akan palingkan orang tersebut dalam kesesatan wal iyadu billah. Maka kita harus mengikuti jejak Nabi SAW dan ijma'nya para sahabat. Terkadang syubhat-syubhat, adanya kerancuan, mereka berdalil dengan Al-Quran juga, mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW juga misalnya. Tetapi isinya berupa penyimpangan. Adanya satu kelompok yang meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Mereka berdalil juga dengan ayat-ayat Al-Quran. Mereka yang mengatakan atau mencela sahabat, bahkan mengkafirkan sahabat. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikafirkan misalnya, na'udzubillah. Mereka berbagai macam dalil yang disampaikannya, tapi isinya syubhat, kerancuan gitu. Maka perlu juga pemahaman yang benar. Sebagai satu contoh pendekatan saja ya, artinya misalkan beberapa orang datang ke masjid, mereka teringat pesan Nabi SAW sebelum datang duduk itu hendaklah sholat 2 rakaat terlebih dahulu gitu ya. Nah, maka ketika ada satu orang mengajak teman-temannya untuk sholat tahiyatul masjid secara berjamaah. Wahai teman-teman, Rasulullah SAW bersabda, sholat jamaah itu lebih utama 27 kali derajat daripada sholat sendiri. Mari kita sholat tahiyatul masjid secara berjamaah. Nah, ini kalau hadisnya benar gitu ya, tapi penempatannya untuk sholat tahiyatul masjid secara berjamaah tidak benar. Karena tidak ada contoh dari Nabi SAW dan para sahabat melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua yang dapat menghalangi manusia untuk mendapatkan hidayah adalah karena kotornya hati. Kotornya hati disebabkan dengan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus berupaya untuk terus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berhati-hati untuk tidak bermudah-mudahan dalam melakukan suatu dosa. Berbagai macam bentuk-bentuk maksiat, dosa, dari dosa penglihatan, dari dosa mata, dosa lisan, dosa pendengaran misalnya ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan pendengaranku, dari keburukan penglihatanku, dari keburukan lisanku, dari keburukan hatiku, dan dari keburukan air maniku apabila ditumpahkan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah penyakit hasad dan sombong. Penyakit hasad dan sombong. Hasad dan sombong ini juga menghalangi manusia untuk mendapatkan hidayah. Maka solusinya kita harus bersihkan hati kita ini dari sifat hasad, iri, dengki. Ketika ada orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak suka. Bahkan kita menginginkan agar nikmat tersebut hilang dari dia, dicabut dari dia. Ini keburukan hati gitu ya. Maka perlu terus kita kikis habis sifat hasad ini. Kita dapatkan pelajaran dari Al-Quran ya, bagaimana dahulu kakak-kakak dari Yusuf alaihissalam, dari Nabi Yusuf alaihissalam, mereka hasad kepada adik gitu.
Karena mereka beranggapan bahwa ayah mereka tidak adil, ayah mereka berbuat zalim, lebih sayang kepada Yusuf misalnya. Padahal sesungguhnya ayah Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam adalah seorang rasul, seorang yang adil. Tapi itu anggapan, kesan dari anak saja. Nabi Yusuf, ibunya sudah meninggal dunia. Sedangkan kakak-kakak mereka, ibunya masih ada. Tentu perhatian dari seorang ayah kepada anak yang ibunya sudah meninggal, perhatiannya ada perhatian lebih. Kemudian Yusuf juga lebih kecil daripada kakak-kakak mereka. Sehingga perhatian kepada anak yang lebih kecil wajar kalau ada perhatian lebih. Ketika mereka juga masih kecil juga mendapatkan perhatian juga yang lebih juga gitu. Tapi kadang manusia tadi mudah sekali menyimpulkan, mudah memvonis gitu ya. Akhirnya terjerumus kepada dosa berupa suudzon kepada ayah, dan juga sampai akhirnya mereka membuat makar, bahkan sampai melemparkannya ke dalam sumur gitu ya, sampai berpisah dengan ayah sekian tahun lamanya. Itu satu kezaliman akibat sifat hasad. Akhirnya melakukan suatu dosa-dosa yang tapi alhamdulillah di akhirnya mereka pun bertaubat pada Allah SWT. Allah terima taubat mereka gitu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa penyakit hasad ini harus kita berikan perhatian ekstra agar hilang dari diri kita ini. Hasad bisa terjadi biasanya di antara adik kakak, sama adik kakak. Maka bagi para kakak ini juga penting untuk berlatih terus untuk semakin sayang kepada adiknya. Ya, kepada adik sayang, sikapnya jangan bersikap keras, jangan sampai ada sifat hasad pada seorang kakak kepada adik ataupun sebaliknya dari adik kepada kakak. Apalagi kalau orang tua sudah meninggal dunia, salah satu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita ini adalah kita hidup rukun dengan adik kakak, jangan bermusuhan. Hasad juga bisa terjadi di antara sesama profesi gitu ya, sesama guru, sesama pegawai, sesama dokter, bahkan bisa juga terjadi antara sesama aktivis dakwah, sesama ustadz misalnya, bisa terjadi hal ini karena manusia semuanya. Maka perlu terus kita benahi hati kita, jangan sampai ada sifat hasad. Latih agar kita gembira jika saudara kita mendapatkan kegembiraan, ikut gembira. Walaupun kita tidak aktif misalnya di satu lembaga tersebut, tapi kita merasa memiliki bahwa muslim ini bagaikan satu tubuh, satu bangunan. Walaupun mungkin payungnya berbeda, tapi tetap rasa sayang, rasa memiliki, sehingga kita gembira jika saudara kita gembira, dan kita ikut sedih jika saudara kita sedih. Kemudian yang tadi setelah hasad juga sombong ya. Sombong ini berbahaya juga, yang bisa memalingkan orang mendapatkan hidayah. Kita pelajari dalam sirah Nabi SAW bagaimana orang-orang yang sombong dari pembesar-pembesar musyrikin Mekah gitu ya, kafir Quraisy. Sombong, merasa dirinya sebagai bangsawan, kemudian merendahkan orang-orang yang lain yang lemah, baik lemah ekonomi ataupun lemah dalam hal dianggap kastanya misalnya ya, dalam hal sukunya dan lain sebagainya, dari budak belian. Mereka sombong untuk duduk bersama dengan para budak ataupun mantan budak misalnya. Nabi SAW berpesan, memberikan peringatan pada kita, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr, al kibru batarul haq wa ghamtun nas. Tidak akan masuk jannah, tidak akan masuk surga orang yang masih ada di hatinya sedikit saja dari sifat sombong. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kita harus evaluasi lagi hati kita, jangan sampai ada bibit-bibit kesombongan pada diri kita. Merendahkan orang lain, yang kalau kita lihat barangkali misalnya orang lain secara penampilan ataupun ada hal-hal yang dosa yang dilakukan, lalu kita merasa lebih tinggi dari dia. Merendahkan ketika salaman saja tidak ramah salamannya.
Ini jangan sampai ada. Atau karena dianggap tidak satu payung, tidak satu majelis taklim, tidak satu lembaga dan lain sebagainya, mensikapinya dengan sikap yang tidak ramah, yang curiga. Ini harus dihindari. Ya. Jangan sampai kita merasa bahwa diri kita ini suci gitu ya. Merasa lebih baik dari orang lain. Padahal bisa jadi orang lain itu yang kita anggap tadi ada kekurangannya, ada dosanya, memiliki amal-amal yang banyak yang kita tidak ketahui, yang diterima oleh Allah SWT amal mereka. Sehingga derajat mereka jauh lebih tinggi dari derajat kita di sisi Allah, kita tidak tahu. Sedangkan kita kurang evaluasi, memiliki penyakit-penyakit hati, hasad, sombong, yang menjadikan Allah murka wal'iyadzubillah. Tapi kita merasanya sedang berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat firman Allah di surat Al-Kahfi ya, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah mau kami beritahukan kepada kalian orang yang paling rugi amalannya, yaitu orang yang sesat usaha mereka di dunia, tapi mereka menyangka mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Maka kita harus menjadi orang yang tawadhu, yang rendah hati. Ya. Jangan sampai ada sifat ujub, bangga, na'udzubillah ya, merasa segala prestasi yang ada itu karena kehebatan dirinya, sehingga melupakan bahwa hal tersebut merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hal yang dapat menghalangi hidayah adalah faktor kehormatan. Lebih mencintai kehormatan daripada cinta kebenaran. Kehormatan ini bisa berarti jabatan, bisa berarti popularitas, bisa berarti menginginkan pengikut yang banyak dan lain sebagainya. Itu dari sisi kehormatan. Nabi SAW dalam satu sabdanya, beliau bersabda, madhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf lidinihi. Tidaklah dua serigala yang lapar yang dilepas pada kawanan kambing, maka kerusakannya pada kambing tersebut tidak lebih berat daripada kerusakan pada diri seseorang dikarenakan ambisi terhadap kehormatan dan harta. Kerusakan pada keimanan, pada agama seseorang kerusakannya ya, lebih dahsyat daripada kerusakan kambing yang dicabik-cabik oleh serigala yang lapar. Kita ingat dalam Sahih Bukhari, kalau kita baca, ada satu raja Romawi yang bernama Heraklius. Dia mempelajari dan yakin bahwa Nabi SAW ini adalah Nabi akhir zaman yang ada dalam kitab mereka. Dia ingin beriman, tapi dia punya pejabat-pejabatnya, pembesar-pembesar negeri lain, perlu diberitahu dulu, disosialisasikan. Maka dikumpulkannya mereka, ditutupnya pintu dengan rapat-rapat, lalu disampaikan kemungkinan dia untuk beriman. Bagaimana pendapat kalian kalau saya mengikuti Nabi Muhammad gitu? Para pembesar yang lain marah, kusar, tidak terima gitu kan. Tapi mereka tidak bisa keluar karena pintu tertutup. Melihat gelagat demikian, raja ini khawatir kalau dia tetap paksakan untuk beriman, dia akan dikudeta, akan digulingkan. Maka dia kumpulkan lagi, mengatakan, saya tadi hanya ingin menguji keimanan kalian saja. Saya tidak sungguh-sungguh untuk beriman. Tidak jadi, batal untuk masuk Islamnya, sampai mati dalam keadaan kekafiran. Itu sekedar contoh ya. Lebih cinta kepada kekuasaan, lebih cinta kepada jabatan daripada mengikuti kebenaran. Kemudian
Hal lainnya juga yang dapat menghalangi hidayah adalah karena faktor syahwat hawa nafsu. Apakah berupa misalnya lawan jenis yang kita cintai, apakah juga bisa berarti juga harta, bisa juga berarti kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang tersebut, misalnya kebiasaan minum khamr misalnya. Mereka khawatir, wah nanti kalau saya misalnya masuk Islam, saya harus meninggalkan kebiasaan ini, saya nggak bisa gitu. Itu yang menjadikan menghalangi manusia untuk mengikuti kebenaran. Termasuk juga godaan lawan jenis ya. Bagi laki-laki godaan perempuan itu dahsyat sekali. Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'alar rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sesudahku ma taraktu ba'di fitnatan, suatu fitnah, batu sandungan gitu ya, yang paling berat, yang paling membuat mudarat pada laki-laki kecuali godaan perempuan gitu. Jadi godaan perempuan itu sangat dahsyat sekali. Banyak kaum laki-laki kuat ketika dapat godaan berupa harta, dia tidak mau misalnya. Godaan berupa jabatan tidak mau, tetapi tergelincir dengan godaan perempuan. Maka kita selalu berlindung kepada Allah SWT agar Allah melindungi kita dari segala fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Ada diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada seorang muadzin, ahli ibadah, biasa adzan, biasa ibadah. Suatu hari tergoda ketika melihat suatu perempuan yang cantik. Ketika dia datangi, dia katakan, "Saya cinta kepada Anda." Perempuan itu mengatakan, "Aduh, saya tidak mau berbuat zina." "Tidak, maksud saya mau menikah." "Oh, tidak bisa," kata perempuan itu. "Karena saya adalah bukan sebagai muslim. Ayah saya tidak akan mungkin menikahkan saya dengan Anda." Tapi karena dia sudah tergoda dengan perempuan, dia mengatakan, "Saya siap pindah agama." Sampai akhirnya perempuan tersebut menerima, ayahnya menerima, dia nikah. Pada hari pernikahannya, dia sedang di atap, di atas ya, di lantai atas, terjatuh, terpleset, kemudian meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik ya, wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Saya pernah pergi ke Merauke di Papua ya. Ada seorang teman menceritakan bahwa ada seorang ahli ibadah dari kaum muslimin. Dia itu ikut transmigrasi, tapi ternyata transmigrasinya gagal. Hidup dengan kesulitan-kesulitan ekonomi. Ketika dia pergi, istrinya sering didatangi oleh pihak lain, diberi sembako, santunan dan lain sebagainya, kemudian diajak juga untuk pindah agama dengan alasan kalau pindah nanti akan fasilitas-fasilitasnya akan lebih dimudahkan, sekolah anak-anaknya gratis, kemudian juga pengobatan juga gratis dan lain sebagainya. Akhirnya si istri ini tidak kuat, tidak sabar atas penderitaan hidup dalam masalah ekonomi, maka dia mengancam suaminya bahwasanya saya hanya ada dua pilihan. Kita berdua pindah agama dengan anak-anak kita, atau saya akan melacurkan diri untuk menjual kehormatan saya untuk mendapatkan uang. Si suaminya sangat cinta kepada istrinya. Jangan, pilihan kedua jangan, pilihan pertama saja yang kita pilih. Akhirnya mereka murtad. Na'udzubillah. Ini PR ya bagi kita semua. Tidak mudah bagi kita untuk mencela mereka yang murtad, tapi juga kita menyalahkan diri kita juga sejauh mana upaya kita untuk membentengi umat dari pemurtadan dengan cara kita membina akidah mereka, keimanan mereka. Dan tidak cukup hanya itu juga, dakwah juga tidak cukup hanya dakwah bil lisan saja, tapi juga dakwah bil hal. Bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana mereka supaya juga makmur dan lain sebagainya harus dipikirkan juga. Maka ini tugas yang sangat berat, penting untuk saling bersinergi,
bekerja sama, berukhuwah, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan di antara sesama aktivis dakwah. Kemudian lagi hal lainnya lagi yang dapat menghalangi manusia dari hidayah adalah faktor karena lebih cinta kepada nenek moyang daripada cinta kepada kebenaran. Dan ini terjadi di masa Nabi SAW yang memiliki seorang paman, Abu Talib, sangat cinta kepada Nabi SAW. Tapi sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam. Karena dia khawatir kalau masuk Islam berarti dia akan mencela nenek moyangnya. Karena dia sangat cinta kepada nenek moyangnya. Nah ini. Maka bagi seorang pencinta kebenaran, maka ketika mendapatkan kebenaran, meskipun resikonya harus bertentangan dengan nenek moyang, itu tidak jadi masalah. Apabila nenek moyang kita, mereka sebagai orang-orang muslim yang mungkin keliru, misalnya dalam hal pemahaman ataupun dalam hal peribadatan, kita doakan agar Allah mengampuni mereka karena mereka tidak mengetahui misalnya. Tapi kalau kita tetap saja melakukan hal yang kesalahan yang sama misalnya, maka kita malah khawatir kalau itu juga memberatkan mereka. Apabila mereka misalkan berdosa, maka berdosanya akan terus bertambah ketika ada orang yang mengikuti misalnya ya. Walaupun kita berharap bahwa itu bukan suatu dosa karena tidak sengaja misalnya, karena ketidaktahuan misalnya. Ya. Kemudian juga faktor lainnya adat istiadat. Kalau adat istiadat bukan dari nenek moyang dia bisa jadi, tapi dari suatu daerah yang dimana kita tinggal, ada kebiasaan-kebiasaan, apabila kebiasaannya tidak sesuai dengan syariat Islam juga tidak bisa kita ikuti. Kita harus lebih mengutamakan syariat daripada adat, kecuali adat yang tidak bertentangan dengan Islam. Kemudian faktor lainnya juga adalah ketika adanya permusuhan antara dua orang misalnya, atau dua kelompok. Yang satu mengikuti kebenaran, maka yang lain yang bermusuhan tadi ingin tampil beda. Meskipun di asalnya tidak ingin memusuhi kebenaran, tapi orang yang dimusuhinya tadi mengikuti kebenaran, dia malah akhirnya menghalangi dia dari kebenaran, menghalangi manusia misalnya, memusuhi kebenaran tanpa disengaja. Contoh saja ya, ada orang pengalaman bekerja di satu orang yang majikannya ini berjanggut misalnya. Tapi dalam perilakunya banyak kezalimannya. Dia sakit hati. Gajinya tidak diberi misalnya. Banyak kezaliman-kezaliman. Akhirnya yang ada benci kepada majikan dan benci kepada setiap orang yang berjanggut misalnya. Meskipun orang itu orang yang soleh, orang yang baik, bertakwa kepada Allah. Tapi karena dia ingat janggut, ingat majikannya dulu yang jahat, akhirnya dia benci. Gitu. Malah langsung menuduh, wah ini janggut hanya casing saja dan lain sebagainya. Dicelaknya setiap orang yang berjanggut. Nah, ini bahaya. Karena janggut adalah sunnah Nabi SAW. Jangan sampai orang salah dalam hal ini. Dalam bersikap yang akhirnya tanpa terasa membenci kebenaran, membenci dan lain sebagainya, yang menjadikan semakin jauh dari hidayah. Ala kulli hal, tugas kita apabila ada dua orang ataupun dua kelompok yang berselisih adalah untuk menjadi penengah yang mendamaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan perbincangan mereka kecuali orang yang mengajak untuk bersedekah. Seperti tadi, Masya Allah, diajak kita semua untuk bersedekah, bangun masjid, merenovasi masjid, Baitullah. Itu adalah suatu ucapan-ucapan yang baik. Mengajak juga kepada kebaikan, segala kebajikan. Dan juga mengadakan perdamaian di kalangan manusia. Apabila ada orang yang berselisih, kita mendamaikan. Saya teringat ketika saya bekerja di kota Jeddah di Arab Saudi ya. Ada seorang teman dari Indonesia juga belajar di Mekah, bertemu dengan anak kecil usia 13 tahun dari wilayah Al-Qasim.
Kita sering dengar mungkin Kurma Sukari Al-Qasim gitu ya, nama satu wilayah di Arab Saudi. Bertemu di Mekah saat Ramadan, sedang umroh mereka di Masjidil Haram bersama pamannya, berkenalan. Waktu itu tahun 2005, belum ada WA ya, komunikasi lewat SMS. Anak kecil ini ketika pulang kirim SMS ke teman saya datang ke Jeddah memberitahukan, ini luar biasa, ada anak kelas 1 SMP kirim SMS. Isinya apa? Ma as'adahu man dzakara qabrahu fadzakara rabbahu wa hasaba nafsahu wa tahhara qalbahu wa bakkara li masjidihi wa barra walidayhi wa bakkara li masjidihi wa baka dam'ah fa'atba'aha sajdah wa qama laylahu wattahama nafsah wa afa an ikhwanih wa da'alahum da'wah wa lam yansa wirdah ma as'adahu falnakun kulluna dzakar rajul. Betapa bahagianya seseorang, yaitu orang yang ingat akan Rabbnya, ingat akan kuburnya, orang yang membersihkan, selalu membersihkan hatinya, orang yang selalu mengevaluasi diri, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, orang yang bersegera untuk datang ke masjid, yang sering menangis karena takut kepada Allah, banyak sujud, melakukan salat-salat sunnah. Dia juga rajin salat malam. Dia sering menyalahkan dirinya ketimbang mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Dan dia juga punya jiwa sikap pemaaf, sifat pemaaf. Apabila ada orang yang menyakitinya, dia memaafkan, tidak dendam, dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan rajin akan wirid-wirid zikir-zikirnya, bacaan-bacaan yang dia baca tiap harinya, zikir dari Nabi SAW dan bacaan-bacaan Quran. Betapa bahagianya dia. Hendaklah kita semua menjadi orang seperti dia. Saya kagum sekali ya, semangat anak kecil untuk menyebarkan kebaikan. Meskipun tulisan itu bukan dari tulisan pribadinya, tapi menukil misalnya, tapi sangat jarang. Saya tinggal di Arab Saudi, anak-anak kecil punya semangat gitu ya, berdakwah itu sangat jarang. Lalu saya minta nomornya, saya kirim kepada anak tersebut untuk berkenalan. Saya katakan bahwa teman itu ada 3 macam. Ahaduhum kal ghidha, wasani kaddawa. Ahaduhum kal ghidha la budda minhu, wasani kaddawa yuhtaju ilaihi fi waqtin duna waqt, wasalisu kadda la yuhtaju ilaihi qat. Al asdiqa'u salasatun di awalnya. Teman itu ada 3 macam. Yang pertama bagaikan makanan yang merupakan suatu kebutuhan, keharusan, tidak bisa tidak, manusia itu perlu makan. Yang kedua, teman bagaikan obat yang dibutuhkan saat waktu tertentu saja, tidak di setiap waktu, yaitu saat sakit. Yang ketiga, teman bagaikan penyakit yang sama sekali tidak dibutuhkan. Artinya ada macam-macam teman ya. Teman bagaikan makanan, artinya ketika kita bergaul dengan dia, bertambah iman kita. Bertambah kita ini termotivasi untuk melakukan amal saleh, selalu ingat akhirat, selalu ingat kematian, semangat. Ini teman yang tidak boleh kita jauhi, harus terus kita berdekatan dengan mereka. Yang kedua, teman bagaikan obat, hanya ada maslahat kepentingan. Motor kita rusak, bawa ke bengkel teman kita di situ karena ada keperluan saja, sebatas keperluan. Ya, sakit, berobat ke dokter dan seterusnya. Yang ketiga, teman bagaikan penyakit yang membahayakan. Kalau kita bersahabat dengan dia, tertular pengaruh sifat-sifat buruk pada diri dia, pada kita terpengaruh. Yang ada adalah ambisi terhadap dunia, yang ada selalu mengeluh, yang ada adalah sifat kesombongan, menceritakan aib orang lain dan lain sebagainya. Ini yang harus dijauhi. Walaupun kita doakan, kita berupaya memperbaiki dia dan seterusnya, tapi jangan sampai kita tertular. Alhasil anak ini akhirnya berkenalan dan sering mengirimkan SMS-nya luar biasa. Di antaranya adalah
dia katakan al-hubbu fillah, atau sebentar, ini sampai jam berapa? Maaf, masih bisa 5 menit ya. Dia katakan al-hubbu fillah syajaratun syamikhatun rasikhatun tambutu fil qulubit tahirah tusqa bil ilmi tusqa bil ilmi wa tahlu bis sidqi wa takburu bi husni dhann samaratuha manabir min nur yaumal qiyamah hal nastadhillu bidhilliha thumma naqumu bihaqqiha. Kata dia, percintaan, persahabatan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini bagaikan pohon yang tinggi menjulang ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi kuat sekali. Ini. Pohon ini menjadi indah dengan adanya ketulusan, kejujuran dalam persahabatan. Kemudian juga menjadi besar pohon ini dengan adanya husnudzan, persangkaan baik kepada sesama teman. Buahnya adalah mimbar-mimbar dari cahaya yang disediakan oleh Allah SWT bagi orang yang bersahabat karena di jalan Allah, ikhlas karena Allah. Apakah kita sudah siap berlindung di bawah pohon tersebut? Pertanyaan yang perlu kita jawab masing-masing. Dia juga mengatakan dalam SMS-nya, la yakunus sadiqu sadiqan hatta yahfadha akhahu fi thalath, fi nakbatihi, fi ghaibatihi. Kemudian wa ba'da mautihi gitu. Dia katakan bahwa tidaklah dikatakan seorang teman sejati sampai dia menjaga temannya dalam 3 hal, dalam 3 keadaan. Ya. Ketika temannya sedang mendapatkan musibah, dia tidak pergi meninggalkan, tetapi dia menjaga, dia meringankan bebannya, dia membela, menolong. Yang kedua, ketika temannya tidak ada di hadapan dia, dia tetap jaga juga kehormatannya, tidak buka aib-aibnya. Dan juga setelah wafatnya, teman kita tersebut tetap dijaganya dengan didoakan dan juga diperhatikan keluarganya, tidak sampai terlantar. Luar biasa, anak kelas 1 SMP ketika saya telepon, dari mana Anda dapatkan ini semua kata-kata yang baik, doa-doa, sampai saya catat banyak sekali tulisan-tulisan dari dia. Dia katakan sebagian saya nukil, ada yang dapat dari ayah, ada juga yang saya karang sendiri gitu. Lalu sebagai penutup, dia pernah juga mengirim SMS mengatakan gini, Shalla Umar radhiyallahu anhu al-fajr bin nas, thumma tafata, faqala aina Mu'ad, faqala Mu'ad ha ana dha ya amiral mu'minin, faqala Umar tadhakkartuka al-barihah, fabaqitu ala firashi ataqallabu syauqan ilaik, fata'anaqa wa tabakaya, lillahi darruha min masyair, fakam ashtaqu li ru'yatik syauqa Umar li Mu'ad. Umar radhiyallahu anhu waktu jadi khalifah pernah sholat subuh berjamaah mengimami. Setelah selesai sholat, selesai zikir, dia bertanya, mana Mu'ad? Mu'ad bin Jabal. Mu'ad mengatakan, saya di sini wahai Amirul Mukminin. Umar mengatakan, saya ingat Anda tadi malam. Saya gelisah dalam tidur karena rindu dan cinta bertemu Anda. Akhirnya keduanya berpelukan dan saling menangis. Kemudian anak ini berkomentar, sungguh indah perasaan mereka yang sangat halus tersebut gitu. Kemudian dia mengatakan, sungguh saya merindukan bertemu dengan Anda seperti rindu Umar kepada Mu'ad. Karena saya tidak pernah berjumpa ya, saya di Jeddah, beliau di Al-Qasim, jarak 1000 km. Tapi alhamdulillah akhirnya saya berjumpa, berkunjung ketika ada kegiatan dakwah di Al-Qasim, berjumpa juga dengan ayahnya. Ayahnya seorang doktor di bidang hadis, dosen gitu ya. Alhamdulillah saya dapatkan banyak pelajaran bagaimana cara mendidik anak-anaknya. Intinya ketika saya ceritakan SMS tentang kisah Umar tadi kepada teman-teman di Jeddah, ada seorang tetangga, saya ceritakan 3 hari kemudian dia telepon.
Dia bilang, tolong SMS yang kamu dapatkan dari anak kecil, kamu kirim kepada saya, penting. Ya, saya kirim akhirnya. Setelah itu, saya jumpa dengan tetangga tadi, dia cerita, saya ini punya sahabat, sudah 40 tahun saya bersahabat dengan dia, tapi ada salah paham, akhirnya dia putuskan hubungan dengan saya, dia marah. Saya telepon berkali-kali nggak mau diangkat. Saya SMS berkali-kali nggak mau dijawab. Saya ingat SMS yang kamu ceritakan dari anak kecil tadi. Makanya saya minta, saya kirim ke beliau. Spontan dibaca, langsung beliau telepon kepada saya dan dia minta maaf. Dan dia mengatakan, inni uhibbuka fillah. Saya cinta kepada engkau karena Allah. Akhirnya kami berdamai lagi. Luar biasa ya. Yang mendamaikannya anak kecil dari jarak 1000 km penyebabnya ya, karena dia kirim tadi. Lalu saya telepon anak tersebut, saya motivasi agar beliau anak ini tetap terus berdakwah, semangat, karena bisa jadi tadi SMS yang kita kirim ini memberikan pengaruh yang baik, yang positif. Kita tidak tahu. Ini suatu kebaikan ya ketika diikuti, luar biasa. Alhamdulillah anak ini juga akhirnya sekarang sudah lulus dari universitas dan juga menjadi penghafal Al-Quran dan menjadi seorang da'i, Masya Allah. Walaupun sekarang ini saya terputus komunikasi ya, hilang nomornya, tapi insya Allah bisa dicari kembali, luar biasa. Semoga semangat untuk menjadi penengah, untuk menjadi juru damai yang mendamaikan di antara saudara-saudara kita yang berselisih, ini juga tetap ada pada diri kita semangat ini, karena ukhuwah ini adalah suatu potensi yang sangat besar bagi umat ini untuk melanjutkan artinya estafeta perjuangan dan untuk mendapatkan kejayaan umat yang untuk memberikan kesejahteraan kepada kaum muslimin pada khususnya dan pada umat manusia pada umumnya harus dijaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita dan menjaga kita, membimbing kita untuk selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sebelum tadi sholat, tapi saya sering merasakan tidak merasakan nikmat sholat, seperti orang makan kenyang tapi tidak merasakan enak memakan. Mohon penjelasan. Ya. Ya. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat berbobot ya, yang juga PR menjadi bagi saya pribadi juga, bagaimana agar kita bisa merasakan lezatnya salat gitu ya. Artinya tentu kita berusaha untuk berdoa, tidak putus asa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah karuniakan kepada kita ini khusyuk, tumakninah dalam salat kita, sehingga kita merasakan benar-benar kelezatan untuk salat kita tersebut gitu ya. Kemudian juga sebagai upaya-upaya untuk bisa merasakan kelezatan, tentu kita juga berusaha juga untuk memahami apa yang kita baca, untuk memahami apa yang kita baca. Kemudian juga meningkatkan juga kualitas keimanan dengan bertambah ilmu, juga dengan beramal saleh, yang sehingga semakin bertambah kualitas iman, insya Allah juga kualitas ibadah kita, merasakan kelezatannya akan semakin bertambah gitu ya. Tapi tadi jangan putus asa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa merasakan lezatnya salat. Kemarin juga saya berkomunikasi dengan teman ini juga pernah memberitahukan kepada saya satu program ceramah di berbahasa Arab ya, tentang judulnya juga bagaimana kita merasakan lezatnya salat. Saya minta kepada teman saya ini juga untuk menyampaikan, karena beliau sudah menerjemahkan dalam bahasa Indonesia dan meminta juga saya untuk supaya bisa disebarluaskan. Barangkali nanti tolong diingatkan teman-teman di Bali Mengaji
Barangkali saya bisa mendapatkan PDF-nya misalnya ya, atau ceramah khusus tentang masalah bagaimana menjadikan sholat kita ini lezat dan nikmat. Mudah-mudahan ini juga sebagai suatu jawaban untuk kita semua nantinya. Barakallahu fiik. Silakan, ada penanya lagi? Ustaz, Haji Roya. Sikat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menyebut suatu anjuran supaya kita bisa menjadi guru damai. Oh ya. Mohon kalau bisa saya diberi contoh oleh Ustaz salah satu kisah menjadi guru damai, apakah itu kisah dan sahabat. Syukur kalau itu adalah dari Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena terus terang cerita ini diperlukan. Kita mendengar berita melalui media sosial maupun resmi bahwa di Jawa Timur saja perceraian dalam keluarga itu sampai 2 juta pada tahun kemarin. Itu kan kalau ada juru damai atau yang ahli, kalau Al-Quran atau meminta Anda, kan insya Allah bisa diturunkan nanti. Ya. Terima kasih, mohon kalau ada atau tolong kami beri petunjuk. Tolong baca buku ini biar kami bisa belajar. Ya. Ya, jazakumullah khair. Kita kalau mempelajari sirah Nabi SAW, beliau ini seorang yang sangat perhatian sekali untuk terjadinya persatuan, ya, kedamaian sesama sahabat, tidak menginginkan adanya perselisihan. Kemudian juga para sahabat juga sama, cuman mungkin waktunya perlu nanti waktu yang khusus gitu ya Pak. Di antaranya insya Allah nanti saya akan menyampaikan kisah Abu Dahdah dan Ummu Dahdah dalam program hari-hari ini di Bali ini. Nanti bisa dilihat jadwalnya. Di situ akan lebih spesifik juga menceritakan tentang bagaimana mendamaikan dua orang yang berselisih gitu ya. Insya Allah fenomena yang tadi disebutkan, banyaknya perceraian ini juga menjadi PR bagi kita. Bagaimana kita terus membina generasi muda terutama agar tidak mudah sekali untuk bercerai ketika ada permasalahan-permasalahan gitu ya. Itu nanti mungkin perlu materi tersendiri untuk bagaimana mengeratkan dalam hal rumah tangga. Terima kasih Pak. Iya, ini sepertinya ada satu penanya tulisan. Ustadz, teman yang harus dijauhi karena takut tertular, bukan memutus silaturahim, tapi selalu mendoakan. Bagaimana dengan titik-titik sendiri, dengan apa ya? Saudara sendiri. Bersaudara sendiri ya. Ayat tentang teman yang harus dijauhi. Ya. Tadi saya katakan ada teman-teman yang bersifat buruk, jangan sampai kita bersahabat dengan mereka. Bersahabat beda ya dengan kita berteman, berinteraksi. Kalau bersahabat setiap hari kita kumpul gitu, mendengarkan hal-hal yang buruk, akhirnya tertular gitu kan. Maka kita ada adabnya. Kalau dalam majelis sedang diceritakan aib orang lain, kita palingkan cerita yang lain misalnya ya. Kalau kita tidak langsung menegurnya di majelis, kita palingkan. Atau kalau memang tidak memungkinkan, kita pamit ke belakang dan lain sebagainya untuk tidak mendengar misalnya. Tapi bukan berarti memutuskan hubungan, bukan. Jangan dipahami memutuskan, sama muslim tidak boleh kita putuskan. Tapi tadi didoakan, kemudian juga dengan terus diperbaiki, diluruskan. Tanpa dengan cara-cara yang menyakiti hati gitu ya. Supaya kita saling menguatkan. Karena kita juga sama, punya kekurangan, punya juga dosa, butuh juga untuk ditegur dan diluruskan. Itulah pentingnya kita bersahabat. Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang bersahabat, bercinta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saling menguatkan, saling mengokohkan, bukan saling menjatuhkan.